semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mensimulasikan video studi kasus 1 yaitu tentang permasalahan pelanggan terhadap perusahaan furniture dan akan diperankan oleh rekan kami. Saya Muriana Debatul Latifah sebagai staf administrasi. Saya Eka Nimpriati sebagai kameramen dan juga pelanggan. Saya Gani Riswanto sebagai staf pimpinan. Cekidot! Selamat pagi Ibu, ada yang bisa kami bantu? Saya tuh kecewa banget. Kemarin saya kan beli lemari. Ternyata yang datang itu pintunya susah ditutup dan warnanya tuh belang. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, bisa saya tahu nama dan tanggal pembelian supaya bisa kami bantu cek? Nih Mbak, atas nama Bu Eka, saya belinya minggu kemarin. Saya tuh udah nunggu lama banget Mbak. Malah yang datang gitu, jelek banget. Baik, tunggu sebentar, saya akan bantu mengecek. Baik Ibu, mohon maaf, saya sangat memahami perasaan Ibu. Terima kasih sudah datang langsung untuk menyampaikan keluhan. Sebelumnya, bolehkah saya melihat bukti foto atau video dari rusaknya lemari Ibu? Nih Mbak, lihat, kelihatan banget kan belangnya? Baik Ibu, terima kasih sudah menunjukkannya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya Ibu. Saya harap sih kedepannya bisa lebih baik lagi ya Mbak. Soalnya masa toko sebesar ini quality controlnya tuh bisa lolos gitu aja gitu loh. Baik Ibu, terima kasih atas masukannya. Kedepannya semoga masukan Ibu bisa menjadi bahan evaluasi kedepannya bagi perusahaan kami. Ya Mbak, saya tunggu secepatnya ya respon dari atasannya. Baik Ibu, terima kasih. Selamat pagi Bu, silakan duduk. Selamat pagi Zizka, terima kasih atas kedatangannya secara tepat waktu. Baik, dari laporan bulan ini ya, kita mengalami penurunan secara signifikan sebesar 15% di bulan ini. Nah, kami dari staf pimpinan ingin mengetahui dari staf administrasi apakah ada penyebabnya pada penurunan ini. Seperti yang kita lihat pada grafik di layar komputer ini, kita dapat menyimpulkan bahwasannya ada penurunan yang signifikan. Baik, saya sudah mencoba menganalisis data dari masukan pelanggan kami bulan ini. Dari hasil pengamatan, ada dua hal utama yang menjadi faktor penyebab terjadinya penurunan pelanggan pada bulan ini. Yang pertama itu ada respon terhadap pesan pelanggan yang dinilai agak lambat, terutama melalui email dan juga WhatsApp kantor. Yang kedua itu terdapat keluhan barang yang cacat oleh pelanggan pada bulan ini. Oh, menarik ya, berarti kita ada masalah terkait keterlambatan respon dan adanya keluhan. Nah, kami dari staf pimpinan ingin tahu kira-kira apa penyebab respon kita bisa lambat. Baik, menurut saya Pak, salah satu penyebabnya itu jumlah staf kita yang kurang dalam menangani layanan pelanggan yang masih dinilai itu terbatas. Karena terkadang pesan yang masuk itu dinilai banyak dalam waktu yang bersamaan, sedangkan staf itu yang aktif itu membalas hanya 2 orang saja. Akhirnya akibatnya itu ada pesan yang terlewat atau baru dibalas selama beberapa jam kemudian. Iya sih, tapi saya juga melihat terkait laporan harian bulan ini, ada salah satu pelanggan yang protes terkait ketidaksesuaian barang milik kita. Nah, menurut kamu sebagai staf administrasi, langkah apa yang bisa kita ambil terhadap keluhan ini? Baik Pak, sebelumnya saya sudah meminta maaf secara langsung dan menjelaskan bahwa laporan tersebut akan kami sampaikan kepada pimpinan. Selain itu saya juga sudah meminta bukti foto dari kondisi produk yang dilaporkan oleh pelanggan itu ke bagian quality control. Baik, langkah awal itu sudah tepat. Tapi kita perlu tahu kenapa bisa sampai barang cacat terkirim ke pelanggan. Nah, itu kan masalah besar ya buat perusahaan kita, nantinya dapat merugikan secara finansial dan kepercayaan pihak luar. Nah, dari bagian pengecekan barang nih, apakah tidak berjalan dengan maksimal untuk bulan ini? Apakah ada hal yang lain gitu? Dari hasil pengamatan kami, kemungkinan iya Pak. Di beberapa barang itu memang dikirim secara langsung oleh supplier tanpa dicek kembali karena jadwal kita yang padat dalam pengiriman barangnya.
Nah, ini tuh jadi catatan penting buat kita ke depannya. Semua barang sebelum kita kirim ke pelanggan itu harus dicek dulu. Berapapun banyak pesanannya, kualitas itu tanggung jawab kita semua. Gitu. Baik Pak, mungkin saya bisa memberikan saran, bisa membuatkan form checklist pemeriksaan barang sebelum dikirim agar semua lebih terpantau. Oke, saya ingin bulan depan tidak ada lagi kasus yang serupa. Kalau ada kendala di lapangan, sampaikan lebih awal. Jangan waktu rapat rutinan akhir bulan ini. Terus jangan tunggu pelanggan marah baru kita bergerak gitu. Baik Pak, terima kasih atas masukannya. Survei singkat mungkin bisa membantu kita tahu bagian mana yang masih kurang dan hasilnya bisa dipakai untuk evaluasi bulanan kita berikutnya. Setuju, saya sangat setuju untuk yang Anda sampaikan. Jadi kalau saya bisa simpulkan dari diskusi ini, kita punya beberapa rencana untuk kedepannya sebagai perbaikan perusahaan kita. Di antara lain yaitu menerapkan sistem digital ya, kayak auto reply buat pertanyaan dari pelanggan. Dan berikutnya yaitu melakukan survei kepuasan pelanggan rutin, dan tentunya kita harus lebih teliti terhadap quality control pada perusahaan ini. Nah, apakah benar begitu? Betul Pak, saya juga siap untuk membantu menyusun rancangan sistem tiket digital dan juga format survei yang tadi Bapak telah jelaskan. Nanti mungkin saya bisa mengirimkan konsep awalnya di minggu depan ya Pak. Bagus sekali. Saya apresiasi inisiatif yang baru untuk Saudara Latifah. Semoga dengan langkah-langkah ini, pelayanan kita ke depannya akan lebih baik dan pelanggan merasa nyaman. Dan nantinya perusahaan kita akan dikenal oleh semua kalangan. Baik Pak, terima kasih. Saya juga merasa optimis saya rasa kalau semua staf bisa bekerja sama, penurunan pelanggan ini bisa kita atasi. Baik, kalau begitu rapat kita hari ini saya akhiri, dan nantinya staf dari mungkin Anda atau teman Anda bisa dapat menghubungi kembali pelanggan yang merasa dirugikan, dan dari teman-teman akan menjelaskan apa keluhan tersebut. Gitu. Baik Pak, terima kasih atas arahannya. Mungkin secepatnya akan kami tindak lanjuti, dan saya akan juga mulai menyiapkan laporan dan rancangan perbaikan mulai hari ini. Baik, rapat saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya dan ketepatan waktu Anda untuk bisa menghadiri rapat evaluasi rutin ini. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya pamit ya Pak. Ya. Kenceng ya. Selamat siang Ibu Eka. Kami dari perusahaan furnitur ingin menanggapi permasalahan yang saudari alami kemarin. Kami dari pihak perusahaan akan memberikan solusi, yaitu 2 kali lipat barang yang saudari beli, dan kami juga ingin mengirimkan 1 buah kursi sebagai bentuk permintaan maaf. Demikian yang dapat perusahaan kami tawarkan. Kami memohon maaf sebesar-besarnya atas kelalaian perusahaan kami. Harapannya saudari bisa tetap menjadi pelanggan di perusahaan kami. Terima kasih, selamat pagi. Baik, dari simulasi tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya ketika ada pelanggan yang mengeluh terkait ada masalah di perusahaan kita sebagai petugas yang melayani pelanggan tersebut tetap dapat melayani dengan prima, yaitu dengan bersikap ramah, sopan, profesional, dan dapat mengatasi masalah tersebut agar nantinya pelanggan tersebut dapat loyal dan tidak menurunkan pelanggan di perusahaan kita. Thanks for watching.